ya Elohim. Biarlah setiap telinga yang mendengar hari ini terberkati oleh firman-Mu. Kami juga melepaskan dari tempat ini ke pintu-pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Sesungguhnya Yahweh Elohim-Mu, Yahweh Echad, itulah Elohim kami, itulah Elohim yang kami sembah di dalam kemuliaan Yeshua HaMashiach. Ya Israel, dengarlah, Shema Israel, Yahweh Elohim-Mu, Yahweh Echad. Dari tempat ini kami mengangkat panji Elohim Abotekem. Ingatlah akan Elohim nenek moyangmu, hai Israel, sekalipun engkau ada di ujung-ujung bumi. Kembalilah, kembalilah, kembalilah Israel. Ingatlah keselamatan telah diberikan kepadamu. Terbukalah matamu sekarang. Kami menyatakan selubung-selubung itu terlepas daripadamu. Maka lihatlah panji yang diberikan Yahweh kepadamu. Itulah yang ada pada kami, Yeshua HaMashiach, Ruach Elohim. Diberkatilah engkau Yerusalem, diberkatilah engkau Israel, diberkatilah kami bangsa yang terikat dengan engkau, bangsa yang digabungkan, yang dinyatakan menjadi zaitun liar yang dicangkokkan. Diberkatilah kami oleh karena Elohim. Demi dan di dalam nama Yeshua HaMashiach, Yahweh Sebaot. Semua katakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan. Sekali lagi saya menyatakan shalom. Saya suka ini yang kedua kali. Saya akan terus menghitung sampai seberapa kali saya akan ada di sini. Karena saya tahu yang udah-udah ketika kenabian saya keluar, orang gemeter. Dan akhirnya jadwalnya nggak ada lagi. Tapi saya berharap di tempat ini adalah kegerakan pemulihan. Kenapa? Karena di hari-hari terakhir, tadi Bapak Gembala bilang, ini waktunya, zamannya yang menggairahkan. Betul, ini adalah waktu yang dinantikan, yang diimpikan, yang diinginkan para nabi. Sebab pada hari-hari ini, mereka ingin sebenarnya hidup. Karena di hari-hari terakhir sekarang ini adalah segala sesuatu yang dinubuatkan itu terjadi. Nah mereka ingin. Oleh karena itu, kita nggak pernah minta, kita hadir hari ini. Kita ada di dunia di zaman hari ini. Mengucap syukur. Kalau begitu, ada maksud Tuhan kalau saudara bisa bertemu dengan saya di tempat ini. Bukan satu kebetulan. Mari kita buka Ibrani 12 ayat 25 sampai 28 sedikit saja. Saya mau menyambung dari apa yang dinyatakan oleh Bapak Gembala. Di hari-hari terakhir ini akan ada satu situasi di mana umat Tuhan sebenarnya sudah tahu dan tahu, cuman belum pasti. Kenapa? Karena ayatnya belum ditangkap. Nah, sekarang ayatnya saya bacakan. Ibrani 12 ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Elohim di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita, 1. Mengucap syukur, 2. Dan beribadah kepada Elohim menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Elohim kita adalah api yang Haleluya. Tentu semua setuju bahwa hari-hari ini katanya akan ada kegoncangan. Ya, sebenarnya kegoncangan sudah ada, tapi kegoncangan yang lebih besar lagi akan terjadi. Tapi jangan berpikir bahwa kegoncangan itu hanya gempa bumi. Jangan berpikir bahwa kegoncangan itu hanya sesuatu yang membuat fisik kita itu menderita. Tidak.
Kegoncangan yang dimasukkan oleh Elohim adalah bukan cuma itu, tetapi kegoncangan akan imanmu. Kegoncangan akan imanmu. Kita mulai harus menyadari, kita udah belajar banyak, ikut Tuhan udah lama, tapi kita kurang mengenal Tuhan kita. Kita cuma tahu Dia roh. Betapa banyak anak Tuhan cuma tahu Tuhan itu roh. Tapi baiklah, bulan lalu saya pernah bilang, mari kita mengenal Elohim yang kita sembah. Jangan sembah sesuatu yang tidak kau kenal. Jangan cintai seseorang kalau orang itu tidak kau tahu. Jangan mau menikah dengan seorang pria atau wanita kalau kau tidak tahu kalau dia tidur ngorok atau tidak. Nanti kau stres. Tapi kalau kau tahu, kau bisa mempersiapkan diri. Kau tahu bagaimana mengatasi. Begitu juga dengan Tuhan. Karena di hari-hari terakhir, firman berkata, nubuatan firman berkata, akan muncul nabi palsu berdiri di depan mimbar. Bagaimana kau tahu mengenal mana yang palsu, mana enggak? Karena semua mirip, rambutnya sama hitam. Sekarang sudah pakai hitam, nggak merah lagi. Ya, karena banyak yang protes. Ternyata harus hitam katanya. Ya, sudah ngikut saja. Bagaimana kau bisa tahu? Semua bilang, ya ini Tuhan. Tapi hari ini, mari kita belajar pintar. Karena nubuatan firman berkata, pengetahuan akan Tuhan akan seperti air di dasar lautan, memenuhi bumi. Haleluya nggak? Jadi hari ini, pengetahuan itu akan memenuhi bumi. Kalau mau dipenuhi, berarti Dia akan mulai melepaskan. Ada nggak nubuatannya? Ada. Di dalam Kisah Rasul dikatakan apa? Untuk sementara waktu, yang namanya Yeshua itu harus tinggal di surga sampai kedatangannya nanti yang ke-7 kali. Kedatangan Dia yang ke-7 kali, Dia datang sebagai raja. Dia datang sebagai daging, memang kedua kali. Tetapi nanti Dia kedatangan yang kedua kali. Tetapi sesungguhnya Dia itu sudah pernah datang, dan Dia akan datang untuk yang ke-7 kali, menyelesaikan pekerjaannya sebagai Elohim. Dia datang sebagai raja. Lalu Dia bilang, aku akan datang kalau segala sesuatunya sudah terjadi pemulihan. Awal adalah baik, tapi waktu membuat segala sesuatunya jadi gak karuan. Dan Dia bilang, aku akan datang setelah pemulihan. Jadi hari ini, Dia Elohim yang hari ini ada di tengah-tengah kita, itu bentuknya harus kita tahu. Sebagai apa? Sebagai roh. Kenapa? Karena Dia memang roh. Dan Roh Kudus ini sedang mengajari kita, sedang menolong kita. Lalu Tuhan sudah mempersiapkan orang-orang. Dia bilang, aku menyimpan orang-orang khusus, untuk dimana aku mengeluarkan semua rahasia-rahasiaku kepada mereka. Supaya apa? Supaya orang-orang itu yang khusus itu boleh memberitakan, menyingkapkan, menyatakan pemulihan itu. Dan pemulihan itu apa? Jadi hari ini, kegoncangan itu, jangan takut dengan gempa bumi, jangan takut dengan perang, jangan takut dengan ekonomi yang morat-marit, jangan takut. Itu Matius 24 sudah bilang, dan kita nggak boleh komentar. Tapi takutlah dengan sesuatu yang hari ini bisa membuat kita binasa selamanya. Itu adalah iman percaya kita. Kegoncangan itu sudah dimulai. Lihat berapa banyak gereja sekarang tergoncang. Dari mulai yang bilang sesat, karena kegerakan nama Bapak Yahweh menjadi satu kegerakan yang gak bisa ditahan. Kegerakan tentang nama bahwa Yahweh itu adalah Yeshua tidak bisa ditahan. Tidak cuma di Indonesia, termasuk di Israel. Goncang semuanya. Lalu orang-orang yang sudah mengalami sebuah kegerakan, ada di dalam sebuah kegerakan itu, mulai dihakimi. Gereja mulai menolak. 3 tahun gak punya pelayanan. Tapi buat saya gak ada masalah.
Kenapa? Kalau ada yang di sini yang ditolak, jangan sedih. Saya 3 tahun. Hamba Tuhan gak punya pelayanan 3 tahun itu bisa bayangkan. Sama dengan orang di PHK. Tidak kerja. Tangkap kan ini? Tapi saya tidak pernah takut. Kenapa? Karena saya punya satu gambaran di hadapan Tuhan seperti ini. Waktu dia mau menyatakan kemuliaannya di bumi, apa dia datang dari ke raja? Tidak. Dia datang ke gembala. Berarti dalam konsep apa? Kalau orang bilang peperangan yang paling kuat adalah peperangan yang dimenangkan di bawah tanah. Artinya, pola itu juga ada pada kegerakan Elohim. Dia tidak main dengan gerakan yang besar, dia main dengan gerakan yang kecil. Dengan kelompok kecil. Tetapi kelompok kecil ini akan menjadi jamur. Ini yang berbahaya. Dan hari ini banyak gereja GBI atau gereja apapun itu yang belum memakai nama Bapa. Mereka boleh bilang itu sesat. Tetapi kalau mau jujur di dalam hati dan pikiran jemaat, semua sudah tahu akan nama itu. Siapa yang membuat itu? Tentu pekerjaan roh. Karena ini waktunya pemulihan. Betul? Kedua, apalagi pekerjaan orang-orang khusus itu yang ditutup pintu gereja tapi bergerak di bawah tanah. Ini yang terjadi. Lalu yang ketiga, jangan lupa ada kegerakan yang tidak diketahui banyak umat Tuhan atau jemaat atau kita orang-orang percaya. Kegerakan yang disebut dengan profetik. Kegerakan profetik ini adalah orang-orang khusus yang diperintahkan Tuhan untuk membuka itu di alam roh dan untuk menyatakan itu di alam roh. Dan mereka bergerak pergi. Mereka gak butuh jemaat, gak butuh ngumpulin massa. Dia pergi jalan sendiri, dia pergi berdua dengan kelompoknya. Dan mereka gak butuh orang-orang untuk mengakui mereka. Tapi mereka melakukan 3 oknum ini yang sedang bergerak hari-hari ini. Dan saya percaya kalau Tuhan sendiri yang bilang sampai pemulihan segala sesuatunya aku akan datang. Dan tentu pemulihan itu jangan berpikir seperti selama ini kita tahu ya, bertobat semua orang di dunia capek. Saya sudah berapa tahun, bertahun-tahun saya pakai nama Bapak Yahweh. Mama saya aja belum pakai nama Bapak Yahweh. Tapi untuk mencari netral, dia selalu ngomongnya Jehovah terus, pakai nama bahasa Batak. Itu lebih baik menurut saya daripada enggak. Lihat bagaimana sakitnya hati, cilah sakitnya hati, udah kayak lagu dangdut saja. Tapi apa boleh buat? Tuhan katakan terus, jangan berhenti. Harus ada roh keperkasaan untuk berani menyatakan. Jangan tuntut orang langsung ikut. Kata Tuhan, oh gitu ya Tuhan, ya wes. Tetapi puji Bapak Yahweh, roh bekerja hari-hari ini. Seringkali kalau saya kumpul sama orang, berkumpul berdoa, kalau orang lain selalu sekarang udah kalau yang dari yang nggak suka anti nama Bapak, saya nggak selalu doa sama mereka. Pasti kelompok mereka berdoa. Tapi setiap kalau udah ada saya tahu. Kepleset mulut nyebutnya. Lalu mereka nggak pernah pakai anya lagi, disebutnya Tuhan, Tuhan, Tuhan aja, cari aman. Saya bilang, Tuhan, Pieto, kenapa mereka? Ya udah, sekarang kamu tuh ada di situ, rohku bekerja. Jadi rasa sungkan mulai ada. Saya cuma mau bilang, dengar baik. Kalau keberadaanmu sudah membuat orang lain sungkan, itu pekerjaan roh. Amin. Jadi hari ini jangan takut. Nah, sekarang saya mau katakan akan ada kegoncangan. Berarti kegoncangan iman, saudara. Satu gereja mulai panik. Ya, semua udah mulai disingkapkan. Jemaat lebih pintar dari pendeta yang di atas mimbar. Kenapa? Karena internet. Jemaat lebih pintar dari pendeta. Kenapa? Karena jemaat lebih sering baca buku. Jemaat lebih pintar karena apa? Karena jemaat suka buka YouTube. Pendetanya nggak bisa buka komputer aja nggak bisa. Ya, termasuk saya. Saya itu nggak terlalu jago main komputer, saudara. Cuma bisa Facebook, SMS, cuma begitu doang. Banyak lebih pintar hari ini. Dan oleh karena itu, mereka mulai goncang sebenarnya.
Tapi persoalannya, semua yang ada di internet, di YouTube itu belum tentu semua benar. Belum tentu semua benar, tapi juga benar. Nangkep nggak? Belum tentu benar, tapi juga benar. Itu sebabnya perlu kita belajar. Basicnya harus apa yang tertulis di kitab suci. Saya minta tolong. Kenapa? Karena bukan cuma gereja yang goncang, Israel juga goncang sekarang. Oleh karena kegoncangan itulah mereka pun mulai mengadakan penginjilan. Halo, Indonesia sudah dilanda dengan penginjilan Judaism. Kalau kita nggak punya dasar, nggak punya ini firman, maka kita akan terkecoh. Saya awal pertama belajar Judaism, indahnya Torah yang mereka perlihatkan membuat saya terkagum-kagum. Saya bilang, wow, ternyata 5 kitab yang ada di dalam pertama ini, ya, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, amin, rupanya tahu ya. 5 kitab Musa itu, yang 5 itu mereka menyebutnya Torah, yang mereka ajarin. Ternyata menarik. Dulu kalau saya nggak bisa tidur, saya baca Imamat, pasti tidur. Iya, baru belum sampai satu pasal, pasti saya ngantuk. Kalau nggak bisa tidur, baca Imamat dulu. Tapi kalau sekarang, kalau saya baca 5 kitab itu, mata saya nggak bisa tidur justru. Kenapa? Karena melotot melihat betapa indahnya tulisan-tulisan itu. Luar biasa. Kita mengenal Elohim, kita mengenal cara yang benar, kita mengenal bagaimana menghadapi Elohim. Menghadapi presiden kita tahu, tapi kita menghadapi Tuhan kita nggak tahu. Kita cuma tahu sikap duduk, lipat tangan, tutup mata. Kesian deh lo. Doa kelamaan tutup mata, makanan di depan hilang, handphone hilang di dompet, semuanya hilang. Ya kan? Ternyata metode siapa yang ngajarin berdoa tutup mata? Nggak ada. Metode siapa yang mengajarin kalau gereja diam kayak di kuburan? Nggak ada. Metode siapa kalau menghadap Elohim kita dengan baju yang seenaknya? Nggak ada. Ada aturan. Begitu keindahan itu menarik hati saya. Saya makin pelajari. Tetapi itulah roh. Roh bekerja pada orang-orang yang dia inginkan, dia tuntun. Apa yang dia tuntun? Keselamatan yang udah ada padamu, jangan kau buang. Kata Roh Kudus. Lalu saya bilang, apa salahnya di sini? Ternyata Roh menolong saya bisa membedakan mana yang mulai membawa menggiring. Torah bukan Yeshua. Buat mereka Torah is Torah. Torah itu adalah pengajaran, saudara. Kalau bahasa Indonesianya hukum Taurat. Karena bahasa Indonesia terjemahannya hukum Taurat, orang jadi takut karena urusan dengan hukum. Betul? Alergi. Manusia tuh alergi dengan kalimat hukum. Kalau bisa jauh-jauh deh. Karena kalau udah hukum ada istilah aturan. Capek deh. Kalau udah ada aturan, kalau bisa nggak usah pakai aturan. Karena itu udah sifat alamiah manusia. Tapi Torah itu adalah ajaran, aturan, rambu-rambu yang diberikan Elohim supaya umatnya benar. Mereka ajarkan itu. Tetapi kelemahannya, selubung yang ada pada orang Yahudi adalah mereka tidak bisa melihat Torah itu adalah Yeshua. Torah itu adalah Yeshua. Nggak bisa mereka lihat. Nah, hari ini karena kita mau belajar, ada roh Tuhan, ada kerendahan hati untuk tunduk kepada pimpinan roh, maka kita bisa melihat perbedaan itu. Nah, hari ini negeri kita banyak dikunjungi oleh hamba-hamba Elohim yang mengajarkan Torah, jago-jago, ya. Mereka dengan predikat luar negeri. Kan orang Indonesia demen buatan luar negeri kan. Kalau buatan luar negeri, penuh gereja. Coba datang dari Sihyong sana, dari Toba sana. Ayah enggak be. Buru hadoi. Geleng mai. Kan gitu. Maaf nih, batas semua enggak nih? Enggak ya? Enggak ya? Oh bukan ya. Itu orang
sana di Toba sana. Terus dia bilang, aduh kecil banget. Perempuan lagi katanya. Gitu. Ya, ada banyak. Saya udah biasa dengar kayak gitu. Underestimate orang di awal pertama itu udah makanan sehari-hari. Tapi begitu ngomong dia kaget, buset singa juga nih katanya. Ya. Kalau udah pertama nih ngumpul di tempat orang-orang yang rohani levelnya high class, pasti begitu saya datang nggak diterge. Artinya nggak diterge apa tuh? Nggak mempan. Nggak dianggap. Udah diam, santai duduk paling pojok. Tapi kalau sudah ngomong, kenabiannya keluar, satu orang pun nggak ada yang nggak terbuka di depan saya. Saya bisa bacain dia semuanya. Apa yang Tuhan mau sama dia nggak kerjain. Shock. Akhirnya sampai hari ini, kalau udah ada buondang takut tadi bacain. Pendeta kalau habis bikin dosa nggak berani di depan saya langsung. Mundur dia ke belakang, tar dulu tak kebaca. Kenapa? Karena orang lihat apa yang dilihat mata. Tapi kalau orang yang bekerja dengan roh, dia akan melihat segala sesuatunya dengan roh. Nah hari ini, jemaat Tuhan, kau harus memiliki sesuatu yang lebih. Pengenalanmu akan Elohim harus kau upgrade, harus ditambah. Harus ditambah, karena kegoncangan itu adalah kegoncangan imanmu. Banyak orang akan murtad, menjual imannya demi fulus, ya jen, demi karir. Tanya orang. Hari ini, aku cuma mau katakan, selidiki, genapi nubuatannya kitab Daniel. Waktu Daniel dikasih penglihatan oleh Elohim, ya, Daniel udah mau tulis tuh, maklum orang pinter. Daniel itu orang pinter, apapun bisa tulis. Nggak ada satupun yang tidak terlewatkan sama dia. Semua dia tulis apa yang dia alami dengan Elohimnya. Waktu dia mau terjemahkan, Elohim bilang apa? Daniel, gak usah, tulis saja, tak usah jelaskan. Kenapa? Karena nanti ada, mereka akan menyelidikinya, dan aku sendiri Elohim yang akan menolong. Pertolongannya bagaimana? Dengan Roh Kudus. Bukankah kita udah dipelajari dari waktu kecil sekolah? Fungsi Roh Kudus sebagai apa? Apa fungsi Roh Kudus? Penolong. Apa lagi? Penghibur. Wah, kita belajar pelajaran agama, tapi tolong dikasih kode ya kalau udah mau waktunya. Apa lagi? Penghibur. Apalagi Bapak yang di belakang? Penolong, penghibur, pengajar. Apalagi? Ayo. Pagi-pagi kalau nggak diginiin nggak bangun. Halo, kalian tidak sedang nonton dagelan. Ayo, belajar firman itu adalah belajar, bukan cuma jadi penonton. Halo, Yeshua sama murid-murid aja tanya jawab. Kalau ibadah pakai tanya jawab, semangat. Nanti satu kali kalau saya diundang lagi, kita pakai tanya jawab. Kau nanya apa, aku jawab. Kita nggak usah khotbah yang lain, cukup tanya jawab. Kenapa? Karena di dalam kepala kita ini udah banyak pertanyaan, tapi tidak tahu mau siapa yang mau menjawab. Ada yang mau menjawab, sayangnya pendetanya juga kagak ngerti, repot. Sementara hari ini Bu Odang bilang, Google itu juga harus hati-hati. Karena belum tentu semua yang di Google itu benar. Penolong, apalagi? Penghibur, pengajar, apalagi? Wah, ini harus ingat yang paling penting nih. Yang paling penting, karena itu keluar dari mulut Elohim. Berarti nggak pernah baca ya? Kalau di perjanjian baru kita ngerti Roh Kudus, di perjanjian lama nggak ada istilah Roh Kudus, betul? Nggak ada. Tapi Roh Kudus sudah disampaikan oleh Elohim sendiri lewat perkataan mulutnya. Dan itulah tugas yang paling utama. Ayo, ada yang tahu nggak? Halo? Yang sudah 50 tahun baca Alkitab? Yang sudah 100 kali baca full habis? Atau yang satu kali aja deh, satu kali aja. Yang satu kali masih fresh biasanya. Gak ada. Bukankah Elohim selalu berkata kepada anaknya, umatnya Israel,
memerintahkan malaikat berjalan di depanmu. Malaikat akan menuntunmu. Menuntun. Biarlah rohmu menuntunku. Itu doa Daud. Jadi hari ini Roh Kuduslah yang menuntun Anda datang pagi-pagi ke tempat ini. Amin. Haleluya, itu pekerjaan Dia. Luar biasa. Saya tadi nggak bayangin, wah pasti sedikit nih. Nggak taunya banyak juga. Saya senang sekali, ternyata Bekasi sudah mulai ada kegerakan yang nggak bisa ditahan. Haleluya. Saya percaya ini akan menjadi satu kegerakan yang besar. Saya selalu berdoa, saya bilang, Tuhan, Kau mau mulai dengan aku itu dari Bekasi, bukan dari Jakarta. Walaupun saya gede di Jakarta, tapi Dia memanggil saya keluar itu dari Bekasi. Tetapi Bekasi juga lah yang menolak saya pertama kali, sehingga saya jadi keluar, balik lagi ke Jakarta. Dan sekarang di zaman akhir zaman, di mana segala sesuatu yang akan digoncangkan, Tuhan bilang, itu Bekasi, tempatmu dulu. Balik. Hari ini sebenarnya saya punya pelayanan, tapi saya bilang enggak, saya pilih Bekasi. Bukan apa-apa, karena saya harus mulai. Tuhan katakan, engkau yang sudah tahu pemulihan, mulailah dari Yerusalemmu. Apa Yerusalem? Di mana engkau ada? Itu Yerusalem, kota di mana kau hidup dan tinggal. Kalau hari ini kau tidak seorang hamba Tuhan, mulailah dari rumahmu. Jangan semua jadi pendeta nanti saingan sama saya. Selalu sama-sama pintar toh. Nanti saingan. Dari rumah dulu. Dari rumah baru ke tetangga sebelah. Ya, ini perlu. Dan gak usah pusing-pusing ibu-ibu. Cukup ajarkan dulu tentang apa? Namanya. Cukup engkau berkata, yes, haleluya, Yahweh. Cuman ngomong gitu, telinga mereka sudah kau injili. Jangan takut, serukan. Bilang sama mereka, ya, berdoa dengan cara yang benar, beribadah dengan cara yang benar. Kegoncangan akan terjadi. Itu sebabnya dia bilang, kenapa kegoncangan Tuhan izinkan nanti, sekarang sekali lagi. Kenapa diizinkan? Supaya yang tak tergoncangkan itu terlihat. Ya, supaya tak tergoncangkan itu terlihat. Nah, dia bilang caranya bagaimana? Mengucap syukur. Mulai sekarang hati-hati, jangan suka ngomel. Jangan suka grooming apa ya? Yang ngomel ya? Ngedumel. Jangan suka ngedumel. Protes mulu, capek deh. Ya, kalau protes yang lain boleh, tapi kalau protes firman, ntar dulu. Jangan cepet-cepet kalau ada orang memberitakan firman baru, sesuatu yang baru, jangan cepet-cepet protes. Kalau sampai kau merasakan, itu tandanya engkau perlu belajar. Kalau kau melihat segala sesuatu udah langsung begini, berarti kau udah pinter. Kalau apa tuh? Artinya kau masih bodoh. Jadi jangan cepet protes. Tunggu, ada apa nih? Wah, selidiki. Jangan langsung ditabrak, gomelin. Akhirnya apa? Nggak dapet nanti. Ya, firman Tuhan itu hidup, nggak baku. Dulu kita diajarin di depan gereja harus ada salib. Bertahun-tahun. Tapi tahu nggak mulai kapan salib itu ada di dalam gereja? Bukan dari zaman Yeshua. Nah, cari sejarahnya di laptop ya. Nanti capek kalau kita belajar di sini. Tapi hari ini Roh Kudus mulai ajar. Nah, aku memberikan panji kepadamu. Dan panji ini adalah panji yang akan memberikan tanda bagi surga. Di mana ada panji, intervensi surga turun. Sekarang intervensi apa yang Tuhan turun kalau dia tidak lihat panjinya? Sekarang gini, saya tidak akan datang ke sini kalau tidak ada sesuatu yang menarik di tempat ini. Karena ada banyak gereja toh. Apa yang menarik di tempat ini? Bulan lalu saya sudah katakan, saya pernah ibadah pertama kali Bekasi ada GBI di hotel di Horizon waktu itu. Saya ngalamin sesuatu, serbuk emas turun, kiri kanannya enggak pada ngeliatin saya doang ada serbuk emas. Jadi bagaimana sih bisa melupakan peristiwa itu? Enggak. Pada waktu ada tawaran di Bekasi, nomor 1 Horizon, saya langsung ketawa. Yes. Kenapa? Karena saya melihat itu. Tangkap ini. Jadi hari ini surga juga bilang, anak Tuhan bilang, Tuhan tolong, Tuhan
akan ada kegoncangan. Aduh Tuhan, akan ada masalah besar. Dengar baik, surga lihat, karena terlalu banyak yang berteriak. Dia akan memilih. Dan pilihan surga adalah yang linknya sama. Apa yang ada pada surga? Roh Elohim. Lalu dia lihat di bumi, ada nggak panji itu? Jadi panji Yeshua HaMashiach adalah 7 kaki dian ini, ya, kaki dian ini 7 api roh Elohim. Inilah panji yang diberikan Elohim. Tapi gereja, dan hari ini yang ngotot nolak, yang marah-marah ini Bu Ondam terus, ya, dengar baik. Memang kau tahu salib itu asli dari sorga? Coba cari di sorga. Katanya jago pernah naik masuk sorga. Coba cari, beneran kan sorga ada salib? Apa yang kau lihat di surga? Gak usah pusing, tercatat di kitab suci. Nanti kalau kita cari nggak di luar kitab suci bahaya toh. Nanti mengada-ada semuanya. Bukannya nubuatan, lu buat-buat katanya kan, betul. Jadi di kitab suci apa? Di dalam Wahyu dikatakan apa? Di hadapan takhta ada 7 api. Itulah roh Elohim. Amin. Jadi hari ini panji. Gereja, kalau belum apa-apa udah nolak, kesian deh. Cukup kita menerima segala sesuatu yang lama, produk lama diwariskan turun-menurun. Dan hari ini pemulihan. Warisan juga perlu diberesin. Ya, warisan yang jasmani kita aja, kalau kita terima dari orang tua, tahirkan men. Jangan asal terima. Jangan-jangan warisan itu ada kutuknya. Jangan-jangan ada perjanjian darahnya. Halo, jangan seneng aja terima tanah, terima warisan orang tua banyak. Tahirkan. Bukan berarti, saya baru dengar juga untuk hal-hal yang ya saya nggak berani bahas deh. Pokoknya ditahirkan. Tapi yang perlu ditahirkan ini perlu kau perhatikan. Bukan semua yang tidak halal harus ditahirkan. Harus benar dulu ya. Saya potong hal itu. Nggak boleh menyinggung yang lain. Jadi hari ini 7 api roh. Hari ini adalah pemulihan itu. Gereja harus kembali membereskan. Sebab Tuhan katakan akan ada perbedaan. Jadi cara yang berkenan bukan cara yang benar. Yang berkenan barometernya adalah kitab suci. Bukan dogma, bukan doktrin, bukan aturan yang dibuat oleh gembala sidang. Bukan. Tapi firman. Mari kita selidikin itu. Saya berdoa dengan menutup kepala. Ini firman. Paulus menulis itu di dalam 1 Korintus 11. Ya, dikatakan bahwa wanita itu kalau datang menghadap Elohim harus menutup kepalanya, menjadi tanda wibawa terhadap siapa? Malaikat. Jadi kalau hari ini orang selalu bilang, "Hai wanita, engkau adalah tiang doa." Ngerti nggak kenapa? Kenapa tiang doa dibilang perempuan? Ngerti nggak? Kebangkitan wanita hari ini. Ngerti nggak kenapa tiang doa? Atau memang kau nggak tahu karena kau bukan tiang doa? Tiang listrik. Wah, belum tahu ya. Hai wanita, kau tiang doa. Sekarang saya kasih tahu aja deh ya. Wanita, kau adalah tiang doa. Kenapa kau dibilang tiang doa? Karena di depan mulutmu itu ada malaikat. Tapi persoalannya, malaikat hanya mau melakukan ketika wanita itu memiliki tanda wibawa. Dia melihat seorang wanita dengan tanda wibawa karena ini perintah ada di Torah. Jadi ketika kau berdoa, kau bernubuat, maka malaikat akan mengerjakan apapun yang kau katakan itu. Karena dia sudah lihat dulu tanda. Sama, ketika surga nanti melihat tanda ada panjinya, maka surga akan intervensi. Perhatikan di Yesaya 11. Bangsa-bangsa akan mencari dan mengejar panji itu. Sebab di mana ada panji Yeshua Mashiach, di situ ada kemuliaan. Di mana ada kegoncangan nanti, ada tempat yang tidak tergoncangkan dan yang tidak tergoncangkan itu, surga akan lihat dulu mana ada panjiku.
Kira-kira berapa menit lagi? Biar saya ganti. Hah? Saya nggak mau kayak minggu lalu, ya bulan lalu kebablasan. Saya khotbah biasanya 2-3 jam, saudara. Jadi saya takut ini, ya. Oke. Kenapa tadi ibu saya katakan Injililah itu dengan perkataan membiasakan menyebut nama Yahweh. Kebiasaan salib dipakai di mana-mana itu kan dibuat oleh pemimpin gereja dulu, lalu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, hari ini mari kita pakai pola itu. Kita juga membiasakan mulut kita, biasakan orang lain mendengar, dengar baik. Satu hari kau bisa bilang sama mereka, waktu ibadah, pemimpin WL selalu bilang, saudara, mari kita puji Dia, Tuhan kita hadir di tengah-tengah kita, amin. Jawabnya apa? Amin. Sebab Dia bertata di atas pujian kita, amin. Amin. Lalu nyanyi, Aku besar, Aku dahsyat. Saya mau tanya sama kalian, betul Dia bertata di atas pujian umatnya? Halo, nggak sembarangan loh. Ada ayatnya. Mazmur 22 ayat 3 berkata demikian. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Elohim hanya duduk di atas puji-pujian orang Israel. Anda orang Batak, Anda orang Jawa, Anda orang Indonesia. Jadi tidak mungkin Dia duduk di atas pujian gerejanya. Halo, ini firman. Ini firman. Nggak mungkin. Tapi hari ini kasih anugerah masih ada. Haleluya. Memang Tuhan baik. Kasih anugerah masih ada. Boya wes ropopo. Karena apa? Karena yang diangkat adalah iman. Amin. Yang diangkat adalah iman. Tetapi waktunya sekarang sudah bukan